Dalam bab ini, Russell membahas dua karya penting Aristoteles, yaitu Fisika dan Tentang Langit. Kedua karya ini saling berkaitan, di mana On the Heavens melanjutkan argumen yang ditinggalkan oleh Physics. Kedua buku ini memiliki pengaruh besar dan mendominasi pemikiran ilmiah hingga masa Galileo. Bahkan beberapa istilah seperti quintessence dan sublunary berasal dari teori-teori yang dikemukakan dalam kedua karya ini. Karena itu, meskipun isi keduanya hampir sepenuhnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, sejarawan filsafat tetap perlu mempelajarinya. Untuk memahami pandangan Aristoteles dan para filsuf Yunani pada umumnya mengenai fisika, penting untuk melihat latar imajinatif mereka. Setiap filsuf, selain sistem formal yang ia paparkan secara sadar, biasanya memiliki suatu sistem pemikiran yang lebih sederhana dan imajinatif, yang kadang bahkan tidak ia sadari. Jikapun ia menyadarinya, ia akan menyembunyikan kesederhanaan itu dan menyusun versi yang lebih canggih, dengan tujuan agar terlihat rasional dan tak mudah disangkal. Versi canggih ini biasanya terbentuk melalui proses membantah sanggahan terhadap gagasannya, tetapi upaya tersebut hanya menunjukkan bahwa teori tersebut mungkin benar, bukan bahwa ia pasti benar. Keyakinan positif terhadap suatu teori seringkali justru bersumber dari prasangka imajinatif atau apa yang oleh Santayana disebut sebagai animal faith. Dalam konteks fisika, latar imajinatif Aristoteles sangat berbeda dengan siswa modern. Anak-anak masa kini memulai belajar fisika dari mekanika yang sejak awal berkaitan dengan mesin. Mereka hidup di dunia mobil dan pesawat, dan tidak lagi membayangkan bahwa kendaraan itu digerakkan oleh kekuatan magis seperti hewan. Dalam imajinasi modern, manusia adalah penguasa atas dunia material yang sebagian besar dianggap mati dan tunduk pada kehendaknya. Sebaliknya, bagi orang Yunani, ketika mencoba menjelaskan gerak secara ilmiah, pendekatan mekanistik jarang muncul, kecuali dalam karya segelintir jenius seperti Demokritos dan Archimedes. Bagi mereka, dua jenis gerak dianggap paling penting: gerak hewan dan gerak benda langit. Berbeda dengan pandangan ilmuwan modern yang menganggap tubuh hewan sebagai mesin kompleks yang bisa dijelaskan secara fisiko-kimiawi, orang Yunani cenderung melihat gerak pada benda mati sebagai sesuatu yang mirip dengan gerak hewan. Anak-anak pun membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan kemampuan untuk bergerak sendiri. Bagi banyak filsuf Yunani, termasuk Aristoteles, hal ini menjadi dasar utama dalam menyusun teori fisika. Lalu, bagaimana dengan benda-benda langit? Geraknya yang sangat teratur membedakannya dari hewan, tetapi bisa saja hal itu dipahami sebagai bentuk kesempurnaan yang lebih tinggi. Hampir semua filsuf Yunani dibesarkan dalam keyakinan bahwa matahari dan bulan adalah dewa. Anaxagoras bahkan pernah dituntut karena menganggap keduanya bukan makhluk hidup. Maka, ketika filsuf tidak lagi bisa menganggap benda langit sebagai makhluk ilahi, mereka tetap membayangkannya digerakkan oleh kehendak ilahi yang mencintai keteraturan dan keindahan geometri. Dengan demikian, sumber utama semua gerak adalah kehendak. Di bumi, kehendak yang berubah-ubah dari manusia dan hewan. Dan di langit, kehendak tetap dari Sang Pencipta. Russell tidak menyatakan bahwa semua detail dalam karya Aristoteles dapat dijelaskan oleh latar imajinatif ini. Tetapi kerangka tersebut memberi gambaran tentang predisposisi atau harapan-harapan imajinatif yang membentuk arah penyelidikannya. Setelah memahami latar ini, barulah kita dapat melihat secara lebih jernih apa yang sebenarnya Aristoteles katakan dalam karya-karyanya. Dalam pandangan Aristoteles, fisik adalah ilmu tentang fusis, istilah Yunani yang biasa diterjemahkan sebagai alam atau natura. Namun, makna fusis tidak sepenuhnya sama dengan pengertian alam yang kita pahami sekarang. Kita memang masih menggunakan istilah seperti ilmu alam atau sejarah alam, tetapi kata alam itu sendiri, dalam penggunaannya sehari-hari, jarang mencerminkan arti asli dari fusis, sebagaimana yang dimaksud Aristoteles. Fusis berkaitan erat dengan pertumbuhan atau perkembangan. Misalnya, ketika dikatakan bahwa sifat alami biji pohon ek adalah tumbuh menjadi pohon ek, maka kita menggunakan makna fusis sebagaimana dalam konteks Aristotelian. Menurut Aristoteles, hakikat atau alamiah suatu benda adalah tujuannya, yaitu untuk apa ia ada. Dengan demikian, konsep fusis dalam pemikiran Aristoteles memiliki dimensi teleologis, yakni selalu mengacu pada tujuan akhir dari sesuatu. Aristoteles membedakan benda-benda yang ada karena kodratnya dengan yang ada karena sebab-sebab lain.
hewan, tumbuhan, dan benda-benda sederhana seperti unsur-unsur dasar, termasuk dalam kategori yang ada karena kodratnya. Karena masing-masing memiliki prinsip gerak dari dalam dirinya sendiri. Di sini, istilah gerak tidak hanya berarti perpindahan tempat, tetapi juga mencakup perubahan kualitas dan ukuran. Dengan kata lain, kodrat atau fusis adalah sumber bagi benda untuk bergerak atau diam. Suatu benda dikatakan memiliki kodrat jika ia memiliki prinsip internal seperti itu. Maka, istilah sesuai kodrat atau menurut alam mengacu pada benda-benda semacam ini dan pada sifat-sifat esensialnya. Dari sudut pandang inilah muncul asosiasi bahwa sesuatu yang tidak alamiah berarti buruk atau patut disalahkan. Menurut Aristoteles, kodrat lebih berkaitan dengan bentuk daripada dengan materi. Sesuatu yang baru berpotensi menjadi daging atau tulang belum bisa dikatakan memiliki kodratnya sepenuhnya, sebab belum mencapai kesempurnaan bentuk. Sebuah benda menjadi dirinya sendiri secara utuh ketika ia telah mencapai tujuan atau kesempurnaan kodratnya. Cara pandang ini banyak dipengaruhi oleh pengamatan biologis. Dalam pandangan Aristoteles, alam atau nature termasuk dalam jenis sebab yang bekerja demi suatu tujuan. Artinya segala proses alami tidak terjadi secara kebetulan atau sekadar karena kebutuhan, melainkan mengarah pada suatu akhir yang disengaja. Pandangan ini membawa Aristoteles untuk mengkritik gagasan bahwa alam bekerja tanpa tujuan, yang sempat diajukan oleh Empedokles dalam bentuk teori survival of the fittest, versi awal. Menurut Aristoteles, pandangan tersebut keliru, karena peristiwa-peristiwa alam tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola yang tetap. Jika suatu rangkaian proses menghasilkan suatu hasil akhir, maka seluruh langkah sebelumnya terjadi demi tercapainya hasil tersebut. Ia menyatakan bahwa sesuatu disebut alami bila, melalui gerakan yang berkesinambungan dan berasal dari prinsip internal, ia mencapai suatu penyempurnaan. Meskipun konsep ini tampak sangat cocok untuk menjelaskan pertumbuhan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dalam perkembangannya justru menjadi hambatan besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, konsep ini juga memberi pengaruh yang merugikan dalam bidang etika, dan dalam hal tertentu dampaknya masih terasa hingga kini. Aristoteles berpendapat bahwa gerak merupakan perwujudan dari sesuatu yang sebelumnya hanya ada sebagai potensi. Namun, pandangan ini memiliki kelemahan, terutama karena tidak sesuai dengan sifat relatif dari gerak. Dalam kenyataannya, ketika benda A bergerak relatif terhadap B, maka B pun bergerak relatif terhadap A. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa hanya salah satu yang bergerak sementara yang lain diam secara mutlak. Sebagai contoh, ketika seekor anjing mengejar tulang, menurut akal sehat, tampaknya anjinglah yang bergerak sementara tulang diam. Gerak ini tampak memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kodrat si anjing. Namun, pandangan semacam ini tidak dapat diterapkan pada benda mati. Dalam fisika modern, konsep tentang tujuan akhir tidak lagi relevan, dan semua gerak dipahami secara relatif, tanpa makna teleologis. Aristoteles juga menolak konsep kehampaan seperti yang diajukan oleh Leucippus dan Demokritos. Ia kemudian membahas waktu, dan sempat mengangkat pandangan bahwa waktu mungkin tidak ada, karena terdiri dari masa lalu dan masa depan. Namun, Aristoteles menolak pandangan ini. Menurutnya, waktu adalah gerak yang dapat dihitung. Meski begitu, tidak sepenuhnya jelas mengapa Aristoteles menganggap unsur penghitungan sebagai hal yang esensial dalam waktu. Ia juga mempertanyakan apakah waktu bisa ada tanpa keberadaan jiwa, karena jika waktu melibatkan penghitungan, maka harus ada subjek yang menghitungnya. Dengan demikian, ia tampaknya membayangkan waktu sebagai rangkaian jam, hari, atau tahun. Ia menambahkan bahwa beberapa hal bersifat kekal dan tidak berada dalam waktu. Kemungkinan yang ia maksud adalah hal-hal abstrak seperti bilangan. Menurut Aristoteles, gerak selalu ada dan akan selalu ada, karena waktu tidak mungkin ada tanpa gerak. Ia menyatakan bahwa waktu tidak diciptakan, pandangan yang juga dipegang oleh kebanyakan filsuf Yunani kecuali Plato. Namun, para pengikut Kristen dari tradisi Aristotelian terpaksa menolak pandangan ini, karena bertentangan dengan ajaran kitab suci yang menyatakan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Karya fisik ditutup dengan argumen tentang keberadaan penggerak yang tak tergerakkan, yang sebelumnya juga telah dibahas dalam metafisik.
Menurut Aristoteles, terdapat satu penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun, dan penggerak inilah yang secara langsung menyebabkan gerak melingkar. Gerak melingkar dianggap sebagai jenis gerak yang paling utama, karena merupakan satu-satunya gerak yang bisa berlangsung terus-menerus dan tanpa batas. Penggerak pertama ini tidak memiliki bagian-bagian atau besaran fisik apapun, dan posisinya berada di batas luar semesta, yaitu di lingkaran terluar dunia. Setelah sampai pada kesimpulan mengenai penggerak pertama, pembahasan dilanjutkan ke ranah langit dalam karya On the Heavens. Dalam karya ini, Aristoteles mengemukakan suatu teori yang sederhana dan elegan. Ia membedakan antara alam di bawah bulan dan alam di atas bulan. Segala sesuatu di bawah bulan mengalami proses kelahiran dan kehancuran, sedangkan segala yang berada di atas bulan bersifat abadi dan tidak mengalami perubahan. Bumi dipandang berbentuk bulat dan terletak di pusat alam semesta. Di wilayah sublunar, segala sesuatu tersusun dari 4 unsur: tanah, air, udara, dan api. Namun, benda-benda langit, seperti bintang dan planet, tidak tersusun dari 4 unsur ini, melainkan dari unsur kelima yang disebut aether, atau unsur kelima. Unsur-unsur duniawi memiliki gerakan alami yang lurus, sementara unsur kelima bergerak secara melingkar. Langit pun dianggap sempurna dalam bentuknya yang bulat, dan bagian atas alam semesta dipandang lebih ilahi daripada bagian bawah. Bintang-bintang dan planet bukan terdiri dari api, melainkan dari unsur kelima tersebut. Gerakan mereka disebabkan oleh gerakan bola-bola langit yang menjadi tempat mereka melekat. Pandangan dunia semacam ini juga diolah secara puitis dalam karya Paradiso oleh Dante. 4 unsur duniawi, tanah, air, udara, dan api, tidak bersifat kekal, melainkan saling berubah satu sama lain. Dalam teori Aristoteles, api dianggap sepenuhnya ringan karena gerakan alaminya selalu ke atas, sedangkan tanah sepenuhnya berat karena gerakannya ke bawah. Udara bersifat relatif ringan, sementara air relatif berat. Teori ini menimbulkan berbagai kesulitan bagi generasi setelahnya. Salah satu persoalan utama adalah komet. Karena komet dapat hancur, maka menurut teori Aristotelian, ia harus ditempatkan di wilayah sublunar. Namun, pada abad ke-17 ditemukan bahwa komet mengelilingi matahari dalam orbit tertentu dan hampir tidak pernah berada sedekat bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa komet sebenarnya berada di luar wilayah sublunar, sehingga bertentangan dengan pembagian kosmos Aristoteles. Karena dalam pandangan Aristoteles gerak alami benda-benda duniawi bersifat lurus, maka diyakini bahwa sebuah proyektil yang ditembakkan secara horizontal akan terlebih dahulu bergerak lurus mendatar, lalu tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Penemuan Galileo bahwa proyektil justru bergerak dalam lintasan parabola mengguncang para pendukung pandangan Aristotelian. Dalam upaya membangun pemahaman baru tentang tata surya, tokoh-tokoh seperti Kopernikus, Kepler, dan Galileo harus menghadapi 2 tantangan sekaligus: pandangan Aristoteles dan ajaran kitab suci. Mereka berjuang untuk menunjukkan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan berputar pada porosnya setiap hari dan mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Secara lebih umum, fisika Aristoteles bertentangan dengan hukum gerak pertama Newton, yang pertama kali dirumuskan oleh Galileo. Hukum ini menyatakan bahwa setiap benda, jika tidak dipengaruhi oleh gaya luar, akan terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, gaya luar dibutuhkan bukan untuk menjelaskan gerak itu sendiri, melainkan untuk menjelaskan perubahan dalam gerak, baik perubahan kecepatan maupun arah. Pandangan Aristoteles bahwa gerak melingkar adalah gerak alami benda langit, tidak sesuai dengan prinsip ini. Gerak melingkar sebenarnya melibatkan perubahan arah secara terus-menerus, yang berarti memerlukan gaya yang bekerja menuju pusat lingkaran. Hal ini sejalan dengan hukum gravitasi Newton, yang menyatakan bahwa gaya gravitasi menarik benda ke arah pusat orbitnya. Pandangan Aristoteles bahwa benda-benda langit bersifat abadi dan tidak dapat rusak akhirnya harus ditinggalkan. Meskipun matahari dan bintang memiliki usia yang sangat panjang, mereka tidak hidup selamanya. Secara ilmiah diketahui bahwa bintang-bintang lahir dari nebula, dan pada akhir hidupnya mereka akan meledak atau mati secara perlahan karena kehilangan panas. Dengan demikian,
Tidak ada satupun benda di alam semesta yang tampak yang benar-benar terbebas dari perubahan dan kehancuran. Keyakinan Aristoteles yang menyatakan sebaliknya, meskipun sempat diterima oleh tradisi Kristen abad pertengahan, sejatinya berakar dari pandangan pagan yang memuja matahari, bulan, dan planet-planet sebagai sesuatu yang ilahi dan kekal.